Angkat tangan ketika bangun dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Kata. Sekarang kita hitung dari awal. Berapa kali ngangkat tangan? 4. 1. Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. 3. Sami'allahu liman hamidah. 4. Bangun dari tasyahud awal. Allahu Akbar. Kalau bahasa kampungnya 4 position. Ternyata kalau makan barongko lancar bahasa Inggris. Udah. Sami'allahu liman hamidah. Imamnya yang ngomong sami'allah. Sami'allahu liman hamidah. Makmumnya ngomong Rabbana lakal hamdu. Versi kedua, Rabbana walakal hamdu. Versi ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. 3. Ujungnya sama. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tapi ustaz kami mengatakan mil'as samawati wa mil'al ardi. Dua-duanya benar. Mil'u sifat dari alhamdu. Mil'a hal. Rabbana lakal hamdu mil'u sifat. Rabbana lakal hamdu mil'a hal. Dua-duanya benar. Jangan sampai kelahi keluar masjid sampai cakar-cakaran. Kenapa kelahi? Ditanya sama Pak Kapolsek. Kenapa kelahi? Gara-gara mil'a dan mil'u. Mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu baru sujud. Allahu Akbar. Saya kalau sujud, mohon maaf saya geser, nanti nggak kelihatan kamera karena tertutup sound system. Sujud saya pakai mazhab yang lutut lebih dulu. Lutut lebih dulu. Allahu Akbar. Habis lutut baru tangan. Habis tangan baru kening. Karena ada juga mazhab yang pakai tangan dulu. Allahu Akbar. Baru lutut. Jumhur ulama, mayoritas ulama lutut dulu. Bapak-bapak yang lutut dulu angkat tangan. Oke, turun. Bapak-bapak yang tangan dulu angkat tangan. Dua-duanya sah. Turun. Bapak-bapak yang kening dulu. Ada. Saya yang lutut dulu. Allahu Akbar. Lutut. Tapi saya tak menyalahkan yang tangan dulu. Karena ini ikhtilaf antara hadis riwayat Wa'il ibn Hujr dengan hadis riwayat Abu Hurairah. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Janganlah kamu turun seperti turunnya onta. Panjang pembahasan tentang ini. Tapi mayoritas ulama lutut dulu. Kadang ada orang yang sudah tua tidak bisa lututnya dulu karena sakit, lalu tangannya dulu. Ini wasi'. Perbedaan pendapat mazhab dalam masalah ini tidak menjadi pertentangan. Imam di tempat kita takbirnya panjang sekali, dari atas sampai bawah. Allah, lengkap pakai batuknya lagi. Di Saudi Arabia tidak gitu. Di Saudi Arabia setelah dia turun baru dia takbir. Setelah turun baru takbir. Allahu Akbar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jangan sampai makmum mendahului imam. Karena banyak makmumnya anak-anak muda generasi milenial. Ketika imam baru di awal, imam baru Allah, makmumnya suruh. Itu untuk mengantisipasi supaya makmum jangan sampai menyalip imam. Makanya setelah nempel baru dia takbir. Begitu juga ketika bangun, bangkit ke atas. Bangkit ke atas. Allahu Akbar.
Jadi makmum tidak mungkin mendahului. Karena imamnya tua, makmumnya muda. Memang angkanya sama-sama 1771. Imamnya 71, makmumnya 17. Imam baru A, makmum sudah. Tengok sekali. Kok kau cepat sekali? Iya, Valentino Rossi. Nah, itu teknis saja supaya jangan sampai makmum mendahului imam. Ketika sujud, maka semua 7 anggota menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Makanya pecinya agak gini dikit. Kening kena. Yang keningnya di sini. Ada juga keningnya di sini. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 2 kening. Setinggi apapun jabatanmu, sehebat apapun engkau, kening yang paling tinggi, paling hebat, paling mulia, paling perkasa, paling agung, paling dihormati, tetap menempel di tempat kaki yang diinjak-injak di lantai. Filosofi solat bahwa kita adalah orang yang rendah dan hina. Ketika kita sedang menempelkan kening ke lantai, dan saat itu kita berkata, yang paling tinggi adalah engkau, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tasbih yang paling bagus, tasbih paling bagus 7, yang sedang 5, yang paling sedikit 3. Tasbih paling bagus 7, yang sedang 5, yang paling dikit 3. Selama ini mana yang kita pilih? 3, 1 napas. Subhanallah. Sekarang kita hitung, kalau 7 tasbih yang tepat berapa detik dia pakai? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 10 detik. Maka dalam 10 detik itu mengalirlah darah-darah yang dari jantung. Tugas jantung menyemburkan, menyemprotkan darah. Jantung berdegup dan berdetak, letaknya sebelah kiri, besarnya sebesar genggaman. Jantung Abdul Somad sebesar ini. Bapak yang kebetulan orangnya tegap, berarti jantungnya sebesar ini. Jantung saya sebesar ini. Di sini letaknya, 2 jari di bawah. Berdegup, berdetak. Coba Bapak rasa. Masih? Kalau tidak, kain kapan sudah siap. Jantung menyemburkan darah, darah ditarik kemana dari jantung, naik ke otak, mendaki ke atas, salurannya mampet macet. Kenapa? Karena gorengan, minyaknya sudah bekas bolak-balik, kolesterol, kepiting, udang, segala macam. Sebetulnya bukan salah dia, tapi karena nenek moyang kita dari dulu makan kepiting, makan udang. Tak ada mereka sakit mati karena kolesterol. Nenek moyang kita dulu meninggal. Kenapa dia meninggal? Sudah tua, ajalnya tiba. Orang sekarang, tapi kenapa? Sholatnya. Di antara yang menyebabkan mereka sehat itu adalah sholat, sujudnya. Orang kalau sedang sujud, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Sujud, jantung di atas, otak di bawah. Maka dari jantung mengalir darah turun ke otak sempurna. Kalau darah kurang ke otak, maka kurang oksigen. Kalau kurang oksigen, orang bisa kena penyakit stroke ringan. Oleh sebab itu, dengan sholat orang menjadi sehat. Tulang-tulang ini nggak ada tulang ini tidak ada pori-porinya, Bapak Ibu. Kita makan dari lubang mulut, bernapas dari lubang hidung, mendengar dari lubang telinga, melihat dari mata, lubang mata. Tapi pori-pori itu juga menerima. Sedangkan tulang tidak ada lubangnya. Maka tulang makan dari mana? Tulang makan dari gerak-gerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Mohon maaf kalau saya jadi imam. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata sahabat Nabi ketika jadi makmum? Kami ketika salat dengan Nabi, saat Nabi salam, kami melihat bayadha ibtaihi, putih pipi Nabi. Mohon maaf, saya yakin Bapak tadi tidak melihat putih pipi saya, karena memang saya hitam. Nabi SAW ketika salam nampak. Kenapa? Karena Nabi menggerakkan lehernya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Qabliyah subuh. Assalamualaikum. Salat subuh. Zuhur. Qabliyah zuhur. Ba'diyah zuhur. Qabliyah asar. Salat asar. Qabliyah maghrib. Salat maghrib. Ba'diyah maghrib. Qabliyah isya. Salat isya. Ba'diyah isya. Tahajud, witir, duha. 17 kali 2 menggerakkan leher. Makanya orang sholat lehernya sehat. Ini cuman pagi Kamis aja. Itu pun banyak yang di kantor-kantor dinas itu lehernya nggak bergerak. Matanya aja bergerak melihat instruktur pakai celana sempit. Oleh sebab itu maka tidak ada solusi lain kecuali salat. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fan. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fan. Itulah doa yang paling banyak dipanjatkan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang sekarang tidak sadar entah apa yang dia minta saat duduk antara sujud. Minta kepada Allah. Doa. Mana mungkin kita memohon doa tidak ada khusyuk, tidak ada tawadhu, minta kepada Allah. Bayangkan bapak karyawan, bapak-bapak pegawai dari Antam membawa proposal untuk acara tablik akbar ke Bapak GM. Somad. Apa ini? Tentu ada Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fan. Pelan, tenang. Salat itu tumakninah. Tumakninah artinya tenang. Makanya ketika ada orang salat kata Nabi, irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salatmu, salatmu tidak sah. Ulangi lagi salatmu, salatmu tidak sah. Ulangi lagi salatmu tidak sah. Kenapa tidak sah ya Rasulullah? Kalau engkau tegak ada tumakninah. Kalau engkau rukuk ada tumakninah. Kalau engkau sujud ada tumakninah. Kalau engkau duduk ada tumakninah. Orang yang tak ada tumakninah tak ada salat. Dia dianggap sah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tasyahud. 3 tangan ditekuk. Ibu jari di telunjuk. Turun ke bawah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hubungkan dirimu dengan Nabi Muhammad di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Angkat telunjuk pada lafaz Allah. Asyhadu an la, angkat, Allah turun. Mazhab Syafi'i. Saya pakai mazhab Syafi'i, diangkat pada lafaz la, turun pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan mazhab Hambali, setiap lafaz Allah, mazhab Hambali naik setiap lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna rasulullah. Hambali. Sedangkan Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibatulillah. Assalamu alayka. Jangan salahkan orang yang menggerakkan telunjuk karena masih dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan saya pakai mazhab Syafi'i, tangan turun di bawah, naik sekali sampai habis tidak turun.
At-tahiyatul barakatuh salawat thayyibatullah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah sampai salam tidak turun lagi. Itu yang saya amalkan. Makanya kalau ada orang yang sekali angkat tidak turun masih sah, yang diangkat sekali turun sekali masih sah, yang diangkat bergerak pada lafaz Allah masih sah, yang diangkat berkali-kali masih sah. Asal jangan asyhadu an la ilaha illallah. Itu mazhab apa tuh? Saya Pak Ustaz kalau sholat di masjid itu nggak khusyuk saya Pak Ustaz. Kenapa kamu nggak khusyuk? Karena mata saya menengok telunjuk dia. Yang ditengok itu telunjuk kita. Nabi mengatakan mata melihat tempat sujud, tapi ketika tasyahud mata melihat telunjuk. Mata melihat telunjuk supaya lebih khusyuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini banyak pula telunjuk orang. Lu tengok pula sini. Bahaya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka tema yang dipilih oleh panitia, jadikan sholat sebagai cahaya kehidupan demi terwujudnya persatuan umat. Dengan saya jelaskan dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Insya Allah kalau diamalkan ini kita tidak akan lagi saling salah menyalahkan. Itu tujuannya. Bukan saya mau membingungkan bapak ibu dengan banyak. Jangan nanti pulang dari sini, gimana ceramah Ustaz Somad tadi? Wah, buat pusing kepala aja. Udah pusing karena virus corona, pusing lagi itu tangan ada gini, ada gini, ada gini. Terus udahlah aku nggak sholat lagi. Oh jangan malah kacau, malah error gara-gara ini. Janji selesai ini kita jaga persatuan. Insya Allah. Tadi saya mulai jam 4 kurang 15. Sekarang sudah jam 5 kurang 15. Ternyata di Pomala ditutup Pomala. Pomala atau Pomalaah? Pomala. Pomalaah. Berarti ada Pomala B? Enggak ada. Pomalaah. Itu yang pakai sorban biru, ibu-ibu dari Badan Kontak Majelis Taklim. Yang lain saya tidak ingat, tapi insya Allah semua masuk surga. Sama suami-suaminya. Saya bilang masuk surga ya bapak nangis. Setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya kalau selesai salam saya menghadap ke kanan. Nah, misalnya ibu jadi makmum, saya jadi imam. Saya habis sholat saya ngadap ke kanan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa Ustaz menghadap ke kanan? Karena Nabi selesai sholat diminta jamaah menghadap ke kanan supaya dapat barokah sebelah kanan. Itu dalilnya imam yang menghadap ke kanan. Tapi imam di masjid kami menghadap ke jamaah. Betul. Versi kedua, Nabi selesai sholat menghadap ke jamaah. Kenapa Nabi ngadap ke jamaah? Nabi mau inspeksi siapa yang tidak datang sholat berjamaah. Nabi selesai sholat itu Nabi tanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Jadi dua-duanya benar. Ngadap ke kanan benar, ngadap ke jamaah benar. Imam kami Ustaz setiap selesai sholat pulang ke rumah. Nggak tahu saya kenapa sholat. Karena selesai sholat itu baiknya berzikir dulu. Saya kalau selesai sholat zikir saya kuat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah dahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam
فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهنا أنت مولانا سبحان الله. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. 7, 14, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Selesai. Saya nggak bisa ngitung Pak Ustadz, selalu lupa. Asalnya sudah sampai sini, lupa. Pakai tasbih. Pergi ke Makkah beli tasbih. Ini banyak ini jamaah umroh pergi ke Makkah beli tasbih 100 biji. Pulang ke kampung semuanya untuk orang. Ada tinggal 2 untuk mobil. Banyak mobil masuk surga sekarang. Oleh sebab itu yang bertasbih itu adalah kita. Kita pakai untuk bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Syekh Utsaimin, ulama Saudi Arabia ditanya, Syekh, apakah zikir selesai sholat itu dibaca jahar atau sir? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, jahar. Subhanallah, 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 jahar. Tapi saya tidak menyalahkan kawan-kawan saya yang baca sir, karena mereka pakai pendapat ulama yang mengatakan kalau makmumnya sudah ngerti maka imamnya baca sir. Jadi kalau ada imam yang baca pelan, berarti menurut dia makmumnya sudah ngerti. Sedangkan saya, menurut saya makmum nggak pernah ngerti, karena hari ini makmumnya ngerti, ada makmum yang baru. Maka saya terus baca jahar, karena tujuan saya membaca jahar itu untuk mengajarkan makmum. Sama seperti sebelum sholat. Sebelum sholat saya katakan kepada makmum, luruskan shaf. Kan makmumnya sudah ngerti. Banyak juga imam nggak mau. Makmum, aku nggak suruh lurus, kalian udah ngerti semua kan? Oleh sebab itu maka ikhtilafnya adalah sebagian mazhab mengatakan tidak perlu jahar lagi karena makmumnya sudah ngerti. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, zikir habis sholat terus jahar karena tujuannya untuk mendidik makmum. Kalau teman kita ini zikirnya sir, kita jahar, ya kita jahar aja sendiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan kita zikir jahar di telinga dia. Subhanallah. Itu namanya ngajak kelahi. Tapi kalau di masjid itu sudah biasa jahar dari dulu, tidak perlu pula kita robah menjadi sir, karena tujuan kita merubah orang yang tidak sholat menjadi sholat, yang sebelumnya tidak berzikir menjadi berzikir. Adapun cara zikir sir dan jahar sama-sama diakui menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengaminkan doa Jibril, amin, 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 3 kali amin. Lalu sahabat bertanya, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Kata Rasul, tadi Jibril berdoa 3 kali. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut dia tidak berselawat kepadamu. Amin. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi tidak diampunkan dosanya. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma wa lam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang jumpa dengan ayah ibunya sampai tua tapi tidak berbakti sehingga tidak masuk surga. Amin. Jadi tentang masalah Nabi berdoa diaminkan jamaah, jamaah berdoa diaminkan Nabi, Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Doa berjamaah tetap ada tuntunan sunnah. Yang mau ikut doa, ikut doa. Yang tidak mau ikut doa, jangan menyalahkan orang yang berdoa. Karena berdoa diaminkan makmum tetap juga mengikut sunnah qauliyah, sunnah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kalau selesai sholat ikut berdoa atau enggak ikut doa? Saya tak nyalahkan Bapak Ibu. Sekarang banyak makmum yang enggak mau ikut doa imam. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kok kenapa nggak doa? Doa yang kemarin aja belum dikabulkan Pak Ustaz. Apa? Imam yang baca doa karena jamaahnya ramai, jangan kepedean. Ini mentang-mentang jamaahnya ramai, malam nuzul Quran 17 Ramadan, satu masjid penuh, doa sampai setengah jam. Ini pengalaman pribadi. Saya datang ceramah, imamnya bukan saya. Pos sholat tarawih, rencana tablik akbarnya setelah tarawih, imamnya doa sampai setengah jam. Saya tengok pertama jamaah semangat semua, Allahumma innaka afuun karimun. Begitu udah sampai 10 menit, saya kalau jadi imam sholat, doanya cuman 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 10. Selamatan fid din, selamat dalam agama, jangan sampai mati murtad. Wa afiatan fil jasad, badan sehat, jangan sampai kena influenza, penyakit macam-macam. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmunya bertambah. Wa barakatan fil rizqi, berkah rezeki. Wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu mati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamat dari api neraka. Wal afwa indal hisab, dimaafkan ketika amalnya dihisab. Habis, tutup doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Selesai. Apa panjang-panjang? Ini kadang orang berdoa, doa jangan cepat-cepat. Ini ada juga doa cepat-cepat. Maut. Apa ya? Anak ibu yang lari-lari, yang ketawa-ketawa, anak ibu, anak bapak yang ikut hadir ini, mereka otaknya cerdas. Sekali baca imam, 2 kali baca imam, 3 kali baca imam, mereka hafal. Dan setelah mereka remaja, nanti mereka jadi ketua OSIS, ketua remaja masjid, mereka juga jadi imam. Jangan lupa doa yang bapak baca, itu yang akan mereka baca nanti jadi imam. Jangan heran kalau doa mereka mau. Gara-gara yang mereka dengar ketika di masjid dulu. Tapi kalau doanya pelan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Dirayu Allah itu, dirayu Allah dengan kata-kata meminta. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta. Bayangkan kalau kita bawa proposal sama Pak Wakil Bupati, ini Bapak ada pembangunan masjid, minta 50 sak semen. Kalau tidak ada semen, batu bata. Kalau tidak ada batu bata, batu kerikil boleh juga. Kalau tak ada batu kerikil, pasir pun jadi. Kalau tak ada pasir, parah kali. Ya, kalau bentak-bentak bata apa ya? Nggak ada adab, sopan santun, tata krama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min muslimaini, ada 2 orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosanya, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Ketemu salaman, ketemu salaman, ketemu salaman. Apa itu Ustaz Somad? Katanya dalam ceramahnya ketemu salaman, ketemu salaman. Pas kami mau salaman, dihadang sama Pak polisi dan tentara. Tentu ada logika masuk akal. Selesai sholat salaman, masuk akal. Tapi kalau sebanyak ini salaman, tangan ustadznya kecil, nggak jadi tablik akbar nanti malam.
Di rumah sakit. Jadi insya Allah dipahami, dimaklumi. Bapak ibu maklum? Maklum. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak mahram cukup dari ini. Tapi bersalaman di masjid bagus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Imam Nawawi, kalau tadi sebelum sholat dia nggak ada salaman, setelah selesai sholat baru salaman, sunnah. Sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah. Sebelum sholat nggak ada salaman, selesai sholat baru salaman, sunnah. Sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah. Yang nggak boleh sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Sehat Pak Dandim? Itu enggak boleh. Jangan sampai salah menyalahkan. Yang saya ceramahkan ini pendapat para ulama. Imam Nawawi yang mengatakan salaman selesai sholat itu sunnah dan mubah. Imam Nawawi nggak punya Sahih Muslim. Imam Nawawi nggak punya Sahih Muslim. Tapi Sahih Muslim bisa dia syarah, dia buat kitab penjelasannya. Artinya apa? Sahih Muslim isinya 7.000 hadis ada di kepala Imam Nawawi. Oleh sebab itu maka ikuti ulama, ati Allah, taat kepada Allah, wa ati'ur Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Ini tangan kita ini banyak bakteri. Saya pergi ke rumah sakit, sampai di lift ada banner gambar 5 jari, di bawahnya tulisan, cuci aku dong, cuci aku dong. Ternyata dari keringat ini keluar influenza, dari keringat ini keluar tifoid, dari keringat ini keluar virus batuk, dari keringat ini keluar macam-macam penyakit, dari keluar. Maka kita dianjurkan cuci tangan. Bangun pagi, bangun tidur, iza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yughmis, jangan masukkan tanganmu ke dalam ember bejana, tapi cuci dulu. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kamu tidak tahu tanganmu tadi malam nginap di hotel mana. Bangun tidur cuci tangan dulu baru wudu. Salat duha cuci tangan, salat zuhur cuci tangan, salat asar cuci tangan, salat maghrib cuci tangan, salat isya cuci tangan, salat tahajud cuci tangan, mau tidur salat witir cuci tangan. Anak kita diajarkan hari cuci tangan nasional. Maka kita sudah diajarkan cuci tangan. Di akhir zaman nanti akan ada wabah penyakit, akan ada banyak bakteri tersebar, tapi umatku terpelihara. Kenapa dia terjaga? Karena sering cuci tangan. Virus masuknya melalui lubang, semua lubang dibersihkan. Pori-pori tangan bersih, masuk dia dari lubang hidung, dihembus berapa kali. Sampai ada bapak-bapak bulu hidungnya pun hilang. Saking kan kencangnya, nggak tumbuh sama sekali. Kuman-kuman habis semua. Mulut, lubang mulut, kuman masuknya cuman dari lubang. Lubang mulut, lubang hidung, kedua lubang bersih. Kenapa begitu? Karena kita diajarkan laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, gosok gigi setiap mau sholat. Makanya kadang ada sebagian masjid imamnya siwaknya di sini kan. Luruskan shaf. Sunnah. Ikut sunnah Nabi bersiwak. Nabi SAW sebelum meninggal, perbuatan yang dilakukan Nabi sebelum meninggal adalah bersiwak. Yang mensiwakkannya adalah Aisyah. Aisyah mengambil siwak, digigit Aisyah ujung siwak, kayu siwak itu lalu diberikan. Oleh sebab itu maka ibu juga nanti kalau kelihatan bapak sudah mulai sakit, bilang sabar ya bang, ini nggak sampai hari Jumat insya Allah bang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wudhu tetap dijaga, wudhu. Ustadz Somad ngomong wudhu. Tadi Ustadz sebelum kesini wudhu dulu. Terus wudhunya mau dibawa maghrib, nggak ada jaminan. Kalau batal di tengah jalan ya ulang lagi. Saya bukan maksud saya jaga wudhu ini terus menahan kentut, bukan. Jangan sampai ditahan sampai biru mukanya. Kalau mau keluar aja.
Ibu yang mau ketawa, ketawa aja. Karena kalau ditahan dia keluar dari tempat lain. Bapak Ibu, kenapa Ustaz Somad hari ini ceramahnya santai-santai, tidak menggelegar? Ini waktu emergency time. Ini jam-jam segini ini kan waktu yang luar biasa. Setannya banyak. Kalau saya ceramahnya menegangkan nih, Bapak Ibu udah lama. Saya sudah ceramah 75 menit, tapi belum ada jamaah dari Pomalaa, tidak ada yang menguap. Itu kesan saya selama di Pomalaa. Dari ujung ke ujung saya tengok tadi. Itu menunjukkan orang Pomalaa ini dua. Pertama, tidak digoda setan. Yang kedua, tidak cacingan. Karena orang yang nguap itu dua, digoda setan sama cacingan, kurang gizi. Sini alhamdulillah sehat-sehat semua. Tadi saya melihat ini ruangannya besar. Anginnya spoi-spoi, suasananya teduh, perut kenyang. Datang setan, tidur kata setan. Tapi ternyata tidak mempan. Capek setan ngajak tidur, nggak mau. Ngotot. Rasa syukur serta peningkatan etos kerja di lingkungan perusahaan. Kalau sholatnya benar, etos kerjanya pasti betul. Betul? Belum saya jelaskan kok. Sholat mengajarkan kita on time. Sholat subuh, kalau sudah terbit matahari, habis waktunya. Sholat maghrib, kalau sudah habis syafaq ahmar merah di ufuk barat, habis waktunya. Sholat tidak bisa digeser. Maka kalau ada pegawai antam yang sholatnya rajin tapi waktu kerjanya tidak on time, berarti belum menegakkan sholat. Mana tepuk tangan? Tepuk tangan itu bukan tepuk tangan saya, membangunkan kawan yang ngantuk di sebelah. Maka kalau ada kawan ngantuk, on time. Dua, filosofi sholat. Orang yang sholat pasti mengikut pemimpinnya. Kalau sudah pemimpinnya berkata Allahu Akbar, dia pasti akan ruku, dia pasti akan sujud, taat dan patuh kepada pemimpinnya. Ruku, makmumnya ruku. Pemimpinnya sujud, makmumnya. Pemimpinnya tasahud, makmumnya. Pemimpinnya salam, makmumnya. Pemimpinnya kentut? Enggak. Pemimpin diikut selama dia benar. Ya, pemimpinnya kentut batal, makmumnya ikut batal? Enggak. Kalau pemimpinnya batal, makmumnya tetap sholat, digantikan oleh makmum yang berada di belakang imam. Filosofi sholat yang kedua. Tiga, dalam sholat orang khusyuk, takut sama Allah. Allahu Akbar. Mana ada orang sholat matanya nengok cicak kawin? Mana ada orang sholat matanya jelalatan? Sebagaimana kau takut saat sholat, begitulah engkau takut saat engkau di kantor. Ini banyak orang ketika sholat khusyuk, di kantor busuk, molor, tidur. Maka kalau sudah benar sholatnya, insya Allah. Apa tujuan sholat itu? Dua. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apa tanda sholatnya diterima? Kalau sudah selamat dari fahsya dan munkar. Apa beda fahsya dengan munkar? Korupsi munkar, curi waktu munkar, curi duit negara munkar, nepotisme munkar, menjual milik orang lain munkar. Fahsya, kejahatan seksual. Kenapa Allah membagi kejahatan ada dua? Karena ada orang yang dermawan, baik, sopan, santun, lembut, tapi gatal. Sebaliknya ada orang yang nggak gatal, matanya nggak jelalatan, orangnya menjaga norma dan etika moral, tapi ternyata koruptor, bakhil. Tapi ada yang lebih parah, sudah koruptor, bakhil, nakal, gatal.
Makanya sholat itu tujuannya dua. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Muru auladakum bis sholat. Suruh anak kamu sholat. Wa hum abna'u sab'a sinin. Umur 7 tahun suruh sholat. Pukul 10. Suruh 7, pukul 10. Suruh 7, pukul 10. Ustaz Somad nyuruh anaknya senang Pak Ustaz, nyuruh bapaknya yang payah. Saya yakin dan percaya ibu-ibu di sini suaminya pasti soleh-soleh semua. Karena kalau suaminya tidak soleh, tidak mungkin istrinya boleh ikut pengajian. Pasti tadi waktu dia mau izin, bang, aku mau pergi pengajian, pergilah, pergi. Abang nggak ikut, abang mau main gaplit dulu. Mudah-mudahan yang suaminya belum soleh kita doakan bersama-sama supaya soleh. Laki-laki yang sholat di masjid, laki-laki yang soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Apa itu Ustaz Somad? Katanya laki-laki sholat di masjid. Tadi kami tunggu dia di masjid gak datang. Musafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan semangat spirit sholat ini kita jaga persatuan umat. Saya berharap selesai tausiah, persatuan umat intern sesama umat Islam antara NU, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Dewan Dakwah Islamiyah, antara Al-Wasliyah dengan kawan-kawan dari Salafi, sahabat-sahabat dari Wahdah Islamiyah, semuanya dapat menjaga persatuan umat. Amin ya rabbal alamin. Nanti malam baru kita bicara umum nasional antara Persatuan Ukhuwah Wataniyah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sekarang Ukhuwah Islamiyah. Bisa dipahami dengan baik? Insya Allah. Masya Allah. Hari apa ini? Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu tapi ibu-ibu banyak yang puasa sunat. Itu makanan gak ada yang dibuka. Masya Allah, luar biasa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan saya jawab. Kalau tak ada kita baca doa langsung. Pak pembawa acara, tak ada?